Oke Sobat Garnet di rumah, kembali lagi bersama saya Juliana Marifa yang bakal mandu keberjalanan podcast Garnet kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, dengan bangga saya akan memperkenalkan salah satu dosen kece yang ada di Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Siapa lagi kalau bukan Mbak Anis Kurniasi. Halo Mbak Anis. Halo semuanya. Apa kabar ini Mbak? Ya alhamdulillah, masih capek sih kemarin habis dari lapangan, tapi ya demi Garnet ya. Demi Garnet. Ya. Oh kemarin tuh lapangannya emang jadi apa? Oh, field trip ya, kuliah lapangan ya. Oke, field trip ya. Oke. Dan ada satu hal menarik katanya dari Mbak Anis ini, kalau emang Mbak Anis ini seorang geologi sejati teman-teman. Salah satu hobi olahraganya adalah lapangan ya Mbak. Ya karena kalau untuk seorang saya kan hitungannya karyawan ya, dengan ritme pekerjaan yang harus datang setiap hari, kemudian bekerja dari pagi sampai sore. Untuk olahraga yang benar-benar olahraga, sebenarnya saya hobi dulu ya, suka main kayak tenis meja gitu-gitu, tapi kan nggak sempet ya. Jadi yang paling sempet itu ya ke lapangan sambil belajar sambil olahraga, ya itu aja sih. Wah mantap banget nih. Mungkin di teman-teman sekalian di rumah juga belum tahu lah ya, belum paham gitu terkait si lapangan ini sendiri. Jadi kalau sebagai informasi teman-teman, seorang geologis itu kan nggak hanya dituntut paham terkait teorinya, tapi juga harus memiliki kemampuan bahkan dalam lapangannya kayak gitu. Dan biasanya mungkin Mbak, kalau ngomongin tentang lapangan, itu kan ada kata identik gitu. Identiknya karena berat harusnya cocoknya sama laki-laki. Nah tapi kita sebagai seorang geologis yang mungkin sekarang udah gak mandang lagi laki-laki maupun perempuan, ya itu kita harus bisa gitu ya, dituntut untuk bisa dalam hal apapun. Oke, kalau misalnya kita berbicara terkait podcast Garnet beberapa episode ke belakang, kita masih berkonsentrasi pada permasalahan atau poin-poin di SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan kalau kita ngomongin tentang SDGs ini, ada satu poin yang sangat menarik untuk bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini pada poin kelima tentang kesetaraan gender. Oke, mungkin tadi juga udah ada ya kaitannya sama lapangan dan lain sebagainya gitu. Dan di teman-teman Sobat Garnet di rumah juga mungkin udah dapet lah korelasinya kayak gimana. Oke, kalau kita ngomongin tentang kesetaraan gender gitu Mbak, sesuai sama poin kelima SDGs, pasti kan ada objek yang jadi fokus utama dalam kata tersebut, yaitu si gender itu sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Anis nih, sebenarnya gender ini apa sih Mbak? Dan apa perbedaannya gender dengan jenis kelamin gitu? Oke, nah ini mungkin pandangan yang berkembang di masyarakat ya, bahwa gender itu selalu identik dengan jenis kelamin. Padahal sebenarnya dari pengertiannya gender itu lebih ke identitas sosial gitu. Sementara jenis kelamin itu kan kaitannya dengan biologis dan seksual gitu kan. Jadi jenis kelamin yang kita ketahui secara biologis itu ya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, sementara gender itu lebih berkaitan dengan sikap dan perilaku dari manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tadi di masyarakat seperti itu. Jadi contohnya kalau seorang laki-laki, jadi dia dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi ketika dia dalam proses pertumbuhan, proses kehidupannya, dia akan menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang menunjukkan gender atau identitas sosialnya sebagai laki-laki. Contohnya biasanya dia akan berambut pendek misalnya ya. Kemudian dia bersikap maskulin, jadi istilahnya macho gitu ya. Sementara kalau yang perempuan itu mungkin identik dengan biasa memakai baju yang cantik, yang bunga-bunga gitu mungkin ya, karena dia berjenis kelamin perempuan. Padahal sebenarnya perilaku yang ditunjukkan itu adalah menunjukkan identitas sosialnya sebagai gender perempuan gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya berkaitan ya. Jadi akan tetapi cerminannya itu berbeda, karena gender ini lebih kepada ketika kita memposisikan diri kita sebagai anggota masyarakat seperti itu. Oke, berarti kan kalau ya yang bisa kita segmentasikan gitu ya antara gender sama si jenis kelamin ini, berarti kalau emang gender ini lebih kepada identitas gimana si perempuan atau laki-laki ini seharusnya. Kayak gitu nggak Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi pandangan ini pun kan lahir dari ketika masyarakat pertama pada saat manusia purba dulu ada sampai saat ini ya. Jadi pandangan mengenai gender perempuan itu harus seperti ini, gender laki-laki harus seperti itu tuh juga lahir seiring dengan proses berjalannya waktu. Walaupun sebenarnya nggak ada yang benar dan salah. Jadi kayak ibaratnya seorang laki-laki dia terlahir berjenis kelamin laki-laki. Boleh saja dia memposisikan dirinya di masyarakat sebagai
seorang yang feminim. Walaupun feminim itu identik dengan perempuan kan seperti itu. Tapi tidak masalah gitu sebenarnya ya. Jadi karena kan gender itu kan lebih ke proses yang terbentuk dari awal peradaban manusia sampai saat ini. Jadi konsep benar dan salah itu menjadi sebenarnya tidak perlu ada dalam hal ini. Oke. Sebenarnya sangat menarik ya Mbak. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kesetaraan gender, karena mungkin sebagian masyarakat masih punya salah persepsi terkait kesetaraan gender ini. Karena mungkin ya dari definisi atau misalnya stigma yang berkembang di masyarakat mengenai kesetaraan gender ini, pasti orang-orang bakal mikir ada hal yang norma yang mengatur terkait bagaimana si laki-laki atau perempuan ini akhirnya harus seharusnya kayak gitu. Misalnya ada mungkin stigma orang ya karena mungkin tadi ya yang berkembang dari awal tadi, akhirnya berkembangan masyarakat tuh mikirnya laki-laki tuh harusnya melindungi perempuan, perempuan itu harusnya lebih ramah dan lain sebagainya. Dan ini tentu pasti ada dampaknya nggak sih Mbak? Iya, jadi kok ya kita balik dulu ke konsep kesetaraan gender kan ya, dimana sebenarnya konsep kesetaraan gender itu adalah bagaimana di masyarakat itu laki-laki dan perempuan, ya gender laki-laki dan perempuan itu setara. Setara dalam hal mungkin politik, kemudian edukasi, ekonomi, kesempatan untuk ikut membangun bangsa itu setara. Jadi tidak berat sebelah, tidak mengutamakan laki-laki ataupun tidak mengutamakan perempuan. Semua harus setara. Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, akan tetapi yang mungkin kalau kita melihat perkembangan sejarah mungkin era tahun 80-an sampai sekarang, kesetaraan gender itu mungkin sudah mulai ini nih. Jadi kalau ibarat timbangan tuh udah mulai seimbang gitu kan. Karena mungkin perempuan sekarang sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar sebagaimana laki-laki ya kan. Banyak perempuan berpendidikan tinggi ya kan. Banyak profesor-profesor perempuan banyak sekali di Indonesia. Kemudian dalam hal ekonomi banyak wanita-wanita sukses yang bahkan lebih sukses daripada laki-laki. Dan sejauh ini ya itu baik gitu kan. Kemudian dalam hal mungkin pemerintahan banyak pemimpin-pemimpin wanita, baik itu pemimpin mungkin di tingkat daerah sampai tingkat nasional, bahkan kita dulu pernah punya presiden wanita ya kan. Jadi sebenarnya kesetaraan gender di sini sudah mulai inilah secara konseptual ya. Akan tetapi yang justru menimbulkan ketimpangan itu adalah ketika kita masuk ke elemen-elemen masyarakat. Masih banyak pendapat bahwa perempuan itu di bawah laki-laki ya. Dalam hal misalnya kekuatan fisik ya kan. Wanita masih dianggap lebih lemah daripada laki-laki sehingga dalam keluarga itu karena dianggap lebih lemah tadi, maka ada pendapat bahwa sebaiknya wanita itu lebih baik mengurus rumah tangga yang pekerjaannya lebih ringan. Seperti itu. Sementara pekerjaan di luar mencari penghasilan itu dianggapnya lebih berat dan itu lebih cocok untuk laki-laki. Padahal pekerjaan rumah itu tidak ringan ya kan. Kalau mungkin Juli ibunya di rumah sebagai ibu rumah tangga dan mungkin juga bekerja di luar kan punya peran ganda gitu ya kan. Di kantor bekerja sampai sore, di rumah masih harus ada kewajiban memasak, mencuci baju, menidurkan anaknya, besok pagi bikin sarapan. Sementara apakah ayah punya peran yang sama? Ayah mungkin cuma sibuk bekerja di kantor, tapi ketika di rumah datang-datang, "Mah, makan malam apa nih?" Nah, gitu kan. Jadi itu yang kemudian di masyarakat menjadi tidak setara gitu. Padahal di level nasional bahkan ya tadi di berbagai hal ekonomi, politik dan sebagainya perempuan sudah hampir setara dengan laki-laki seperti itu. Oke, sebenarnya berarti ini dasaran utama atau kalau kita tarik garis benangnya gitu ya Mbak, penyebab utama dari semua ini adalah stereotype. Iya, betul. Atau kayak stigma yang berkembang di masyarakat. Jadi kebetulan Mbak, karena saya juga tertarik dengan bahasan ini, kemarin saya sempat riset lah ke beberapa sumber, dan saya dapat nih di Cambridge Dictionary. Jadi ada satu diksi yang mewakili definisi itu gitu. Ada namanya sexism. Nah, menurut Cambridge Dictionary, sexism itu adalah suatu kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa ada suatu kodrat yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan ini bertindak kayak gitu. Dan mungkin itu juga berkorelasi sama yang Mbak Anis tadi bilang. Ya, jadi kayak ya stigma ini tuh atau si seksisme ini yang akhirnya berkembang di masyarakat dan membentuk pola pemikiran tersebut.
Dan itu tentu dampaknya sangat besar ya Mbak. Iya sampai dong, sekarang. Iya, ya itu yang salah satunya memicu ketidaksetaraan gender, bahkan nanti larinya sampai ke ketidakadilan gender. Iya, seperti betul. itu. Iya. Ya oke. Kalau misalnya ngomongin tentang perkembangan atau dinamika kesetaraan gender, mungkin sekarang juga udah ada perubahan lah. Ya mulai menuju ke arah yang lebih baik, meskipun masih mungkin di masyarakat kita juga masih tidak bisa lepas dari itu. Belum bisa lepas dari itu. Ya kan? Ya meskipun ada perubahannya. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin alasannya tadi adalah stigma, tapi sebenarnya stigma itu didasari oleh apa, Mbak? Ya itu tadi, lari ke kondisi fisik ya. Jadi kita kembali ke jenis kelamin ini. Perempuan, jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Secara biologis kita sangat berbeda ya. Jadi perempuan itu dilahirkan dengan kondisi fisik di mana pada saat dia bertumbuh dan memasuki pada usia dewasa, dia akan mampu dalam proses reproduksi ya. Jadi mampu hamil, mampu melahirkan anak dan sebagainya. Sementara laki-laki itu tidak punya kemampuan itu ya. Jadi secara otomatis karena hanya perempuan yang bisa hamil dan melahirkan anak, maka dalam proses kehidupannya mungkin kalau kita kembali ke zaman manusia purba gitu ya, mereka pada saat awal sebelum masa kedewasaan mungkin sama-sama berburu nih, lari-lari berburu binatang gitu. Tapi suatu ketika perempuan itu kemudian menjadi hamil, karena hamil gitu. Sehingga tidak mungkin untuk perempuan itu ikut berburu bersama laki-laki. Belum lagi nanti ketika melahirkan, ya kan? Jadi nggak mungkin kan gendong anak sambil berburu. Walaupun mungkin ada kasusnya seperti itu, tapi tidak wajar gitu. Sehingga dari situ muncul anggapan yang secara otomatis menganggap bahwa perempuan itu menjadi lebih lemah secara fisik. Karena ada periode di mana wanita akan hamil, melahirkan dan mengurus anak-anak. Sementara laki-laki tidak punya itu gitu. Laki-laki akan terus mulai dari dia lahir, remaja, dewasa sampai tua ya dia akan independen. Jadi dia tidak perlu mengerahkan energi lebih untuk mengurus individu lainnya. Seperti itu. Dan itu kemudian berkembang sampai ke masyarakat modern yang menganggap bahwa perempuan akhirnya lebih lemah secara fisik. Seperti itu. Dan itu nanti akan menular ke berbagai hal ya. Gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini salah satu alasan kenapa saya ngefans sama Mbak Anis. Karena Mbak Anis kalau secara sejarah, apalagi sejarah geologi, wah itu keren banget sih. Ini jadi kita punya landasan ya, punya ternyata alasan kenapa itu bisa berkembang ada dari zaman purba teman-teman. Keren. Ya karena kan pola pikir masyarakat itu tidak mungkin lahir hanya dalam waktu satu periode kehidupan, betul, kan pastinya. Mulai dari manusia itu muncul pertama kali, itu sudah secara kodrat akan terbentuk seperti itu. Dan mungkin ini bisa kita lihat di perilaku binatang-binatang lainnya, tidak hanya manusia ya, seperti itu. Keren juga ya Mbak. Kalau misalnya itu kan mungkin perkembangan nih ya Mbak, perkembangan dan mungkin sekarang juga udah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tapi Mbak sebenarnya meskipun udah berkembang kan tadi juga Juli udah sempat mungkin singgung ya. Kalau ternyata memang kesetaraan gender ini masih terdapat kesenjangan. Yang bahkan itu akhirnya jadi penyebab mungkin di masyarakat luas juga masih mempermasalahkan hal tersebut. Karena mungkin lagi-lagi kemarin Juli juga sempat riset. Jadi di data World Big Data kalau nggak salah itu di dunia hanya 38,8% perempuan yang bisa ambil bagian di bagian ketenaga kerjaan. Begitupun dengan Indonesia, bahwa hanya 39, sekian persen lah. Kalau misalnya perempuan yang bisa mengambil posisi di bagian tenaga kerja ini, itu kan menandakan bahwa memang dalam hal realistisnya, memang dominasi laki-laki ini masih sangat terasa kayak gitu. Karena betul. Mungkin itu dia terkait stereotip tadi. Kalau kita ngomongin dunia pekerjaan ya, jadi biasanya kalau lihat lowongan-lowongan pekerjaan ya, karena kita bidangnya geologi, lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan geologi itu biasanya ada satu poin ya, jadi berjenis kelamin laki-laki, ya kan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang lapangan mungkin ya, di pertambangan dan sebagainya. Jadi ya itu salah satu yang menyebabkan ketidaksetaraan tadi, karena ini sudah secara tidak langsung sudah memarginalisasi perempuan. Jadi sudah meminggirkan perempuan. Jadi kalau kamu tidak laki-laki, kamu tidak
boleh sekedar apply saja, tidak bisa. Seperti itu. Padahal seharusnya prinsip kesetaraan gender tadi kan kita kembali lagi bagaimana bisa memposisikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Betul. Nah, kalau bahkan di lowongan pekerjaan saja sudah dieliminir, kata perempuan sudah dieliminir. Sehingga ya belum lagi nanti pada saat mendapatkan pekerjaan kan kita sudah merasa, saya perempuan nih, nggak bisa nih, harus laki-laki, ya kan harus mundur. Padahal belum tentu kita tidak mampu melakukan pekerjaan tadi, itu awalnya. Itu kemudian bisa juga perusahaan itu mempertimbangkan mungkin tidak hanya dari segi tadi ya pekerjaannya berat atau bagaimana, tapi mungkin perusahaan itu berpikir bahwa perempuan itu membutuhkan masa-masa ketika dia hamil, harus menyediakan cuti hamil gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kan wajarnya cuti hamil dan melahirkan itu sekitar 3 bulan, 2-3 bulan. Nah sebenarnya di negara-negara maju di Eropa, Jerman dan sebagainya itu bahkan 1 tahun sampai anak itu masuk ke usia sekolah. Nah itu negara-negara yang sudah yang sudah lebih maju dalam hal kesetaraan gender. Tapi di Indonesia ini masih mikir-mikir nih, perusahaan mau merekrut perempuan mungkin oke lah, mungkin dia mampu kerja. Tapi dalam setahun misalnya dia ada cuti 3 bulan. Berarti kan cuti tetap dapat gaji ya. Jadi secara hitung-hitungan ekonomis perusahaan akan lebih rugi kalau mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki karena harus menyediakan cuti melahirkan tadi. Itu salah satu alasannya, sehingga memang ketersediaan lapangan pekerjaan untuk perempuan itu jadi lebih sedikit. Gitu. Karena pertimbangan hal tersebut. Iya, betul sekali. Itu belum sampai kalau kita ngomongin ke geologi ya, ini secara umum memang seperti itu kecenderungannya. Oke, aduh makin menarik nih teman-teman Sobat Garnet di rumah ya terkait kesetaraan gender ini. Dan mungkin kalau misalnya kita bergeser lagi mungkin ke arah yang lebih spesifik di bidang kegeologian. Sebenarnya mungkin bentuk-bentuk dari kesetaraan gender atau ketimbangan gender yang dirasakan di bidang kegeologian, apalagi di dunia pekerjaan gitu ya. Itu bentukannya seperti apa aja nih Mbak? Ya itu tadi, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat ya. Tidak hanya di tambang, juga mungkin pekerjaan penelitian mungkin juga. Saya sendiri dulu pernah menjadi korban marginalisasi itu juga ya. Jadi memang di awal itu hampir selalu disebutkan bahwa ya harus laki-laki misalnya. Tapi belakangan ini memang jarang lowongan pekerjaan yang mengkhususkan kepada laki-laki. Akan tetapi kenyataannya pada saat mungkin proses rekrutmen gitu ya, kemudian ternyata perempuan ini tidak cocok nih karena harus jauh dari keluarga misalnya ya, karena kita bekerja di site dan sebagainya, sehingga dianggap perempuan itu tidak mampu bertahan dalam kondisi yang tidak familiar dengan tempat tinggalnya. Nah itu stigma yang umum sekali berkembang di geologi. Jadi dianggap wanita ini kalau di site itu paling nggak betah lah gitu. Sementara kalau laki-laki itu lebih betah gitu. Padahal itu kan belum tentu ya, kan belum dicoba gitu. Dulu saya juga pernah mengalami ini, walaupun bukan di bidang pekerjaan tambang ya, sebelum saya jadi dosen, itu dulu pernah ada rekrutmen untuk kegiatan penelitian ekspedisi. Jadi kebetulan yang mengadakan adalah TNI, jadi tentara ya. Jadi di rekrutmen tidak disebutkan harus laki-laki atau harus perempuan. Nah, jadi saya mendaftar gitu. Akan tetapi ketika sudah berangkat nih, sudah membawa perlengkapan semuanya karena kami harus berekspedisi selama setengah tahun di luar Jawa gitu ya. Kemudian pada saat sudah di sana komandannya nyamperin kami yang para wanita itu. Tujuannya adalah untuk memundurkan kami supaya kami mengundurkan diri gitu. Jadi dianggapnya bahwa ini nanti tuh pekerjaannya berat, nanti harus bersama dengan laki-laki, nanti harus tinggal di hutan beberapa lama, nanti kalau haid seperti apa. Jadi banyak kondisi yang dijelaskan yang kemudian ya akan membuat kami berpikir bahwa kayaknya berat nih gitu. Karena memang tidak boleh memecat ya, jadi kami harus mengundurkan diri seperti itu. Tapi saya berkeyakinan bahwa saya sudah berangkat dari rumah untuk ikut kegiatan ini, walaupun itu bukan kegiatan berbayar ya, jadi tidak digaji, tapi saya mau cari pengalaman gitu. Saya nekat aja gitu kan. Jadi saya berangkat sudah langsung siap untuk diturunkan dimanapun gitu kan. Dan betul sekali ketika di lapangan ya memang berat sebagai perempuan ya kan, di tengah laki-laki semuanya. Tapi ya karena saya bertekad kuat, saya pasti bisa gitu. Dan itu akhirnya di antara semuanya peserta yang laki-laki juga ada yang
berguguran, bahkan 3 bulan sudah tidak kuat, 4 bulan sudah minta pulang. Tapi beberapa dari kami yang perempuan itu bisa bertahan sampai akhir. Itu yang kemudian di kegiatan tahun berikutnya itu pun sudah tidak dipertimbangkan lagi, laki-laki dan perempuan semuanya setara. Seperti itu. Itu yang salah satu contoh yang bisa diperjuangkan seperti itu. Jadi kita butuh pembuktian gitu kan. Karena pembuktian itu pun harus diberi kesempatan dulu nih. Jadi kalau tidak ada kesempatan gimana mau membuktikan? Seperti itu. Jadi ya harapannya sih untuk para perusahaan yang akan merekrut para ahli geologi nantinya, ya berikanlah kesempatan gitu ya untuk kami membuktikan kemampuan perempuan bisa setara dengan laki-laki. Sama ya? Iya betul sekali. Oke. Mungkin kalau misalnya tentang hal tersebut ada mungkin kita sambil selingan nih Mbak. Kita ceritanya main games agree or disagree. Oke. Wow. Ada dua pertanyaan dulu deh. Mbak Anis agree or disagree kalau laki-laki itu cenderung pakai logika, sedangkan perempuan itu cenderung pakai perasaan. Dalam beberapa kasus agree. Tapi dalam banyak kasus disagree. Oke, berarti cenderungnya disagree. Iya, sebagai perempuan ya saya tidak mau dong dianggap saya hanya mengandalkan perasaan. Kan? Karena kenyataannya dalam berbagai hal saya masih bisa menggunakan logika saya untuk mengambil keputusan, untuk menilai suatu masalah, mencari solusi. Itu saya pribadi masih bisa. Jadi mungkin beberapa perempuan cenderung seperti itu, mungkin ya saya tidak tahu. Tapi kalau diri saya sendiri, saya masih mampu mengandalkan logika dibandingkan perasaan. Keren banget nih. Oke. Berarti jawaban dari Mbak Anis ini sebenarnya mewakili mungkin banyak khalayak perempuan di luar sana yang mikir ya sebenarnya perasaan atau misalnya logika kita juga mampu untuk bisa mengendalikan keduanya. Ya mungkin kalau dalam hal misalnya hal-hal yang lebih kayak ke masalah keluarga, masalah ke mungkin terkait dengan anak dan sebagainya, mungkin ya perempuan kadang-kadang masih menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya. Tapi tidak juga, contohnya mungkin di keluarga saya, mungkin kakak-kakak saya yang perempuan itu lebih tegas kepada anaknya. Ini kan membuktikan bahwa perempuan ini tidak hanya mengandalkan perasaan saja untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, memberikan contoh yang baik. Terkadang malah yang laki-laki itu yang lebih sudahlah bun, enggak usahlah, namanya juga anak-anak gitu. Ternyata bisa juga seperti itu. Jadi tidak selalu lah saya pikir. Oke. Itu juga sebenarnya ada kaitannya sama bahasan kita selanjutnya nih Mbak. Karena mungkin kalau ngomongin lagi tentang dunia pekerjaan, apalagi di bidang kegeologian, mungkin tadi juga Mbak Ani sudah sempat jelasin ya, panjang lebar lah, cukup banyak gitu. Bahwa ya mungkin dari banyak perusahaan yang mikir kalau misalnya untuk posisi-posisi tertentu mereka akan cenderung lebih banyak memilih laki-laki dibandingkan perempuan, selain dari mungkin kodratnya perempuan yang hamil dan lain sebagainya lah. Kemudian salah satu pertanyaan tadi juga muncul gitu, kalau misalnya laki-laki lebih rasional, kemudian laki-laki lebih kuat dalam berbagai aspek kayak gitu. Nah ini juga berdampak sebenarnya Mbak, ini berdampak pada peningkatan posisi di beberapa divisi mungkin atau bidang pekerjaan lah. Nah menurut Mbak Anis nih, di bidang kegeologian, apakah peningkatan posisi perempuan di dunia kerja itu cukup baik atau masih mengalami kesulitan? Oke, nah ini ya mungkin ini karena saya kebetulan saat ini bekerjanya tidak di bidang yang perlu hierarki seperti di perusahaan lainnya. Tapi saya menilai dari beberapa teman saya yang perempuan dan kebetulan bekerja di perusahaan tambang ataupun mungkin konsultan, kontraktor dan sebagainya, itu saya melihat mereka sudah berada pada posisi yang ya mungkin baru bekerja 10 berapa belas tahun tapi sudah cukup diperhitungkan posisinya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ya walaupun mereka juga punya anak, punya keluarga gitu kan, tapi tetap bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memimpin ya. Jadi walaupun tidak sebagai pemimpin teratas tapi mereka membawahi beberapa pekerja lainnya yang termasuk juga laki-laki seperti itu. Jadi kembali lagi tadi bahwa perempuan tidak menggunakan logika
Tapi kalau tidak menggunakan logika pastinya tidak akan mendapatkan posisi yang penting di dalam pekerjaannya seperti itu. Oke, betul. Tapi sebenarnya kalau secara realitanya nih Mbak, mungkin kan itu di bidang yang Mbak geluti gitu. Menurut Mbak nih, kira-kira di luar sana apakah hal tersebut juga terjadi atau ya sama aja gitu? Maksudnya kesetaraan gender itu udah diperjuangkan gitu di perusahaan manapun? Ya, ini tergantung dari lingkup pekerjaannya juga ya. Jadi kalau mungkin di lingkup pekerjaan yang banyak melibatkan perempuan di situ, biasanya di antara perempuan-perempuan yang banyak itu akan ada satu atau dua yang punya cara berpikir yang lebih saya tidak mau mengatakan maju, tapi dalam hal ini lebih mau memperjuangkan hak-haknya. Nah, ini contohnya misalnya di kalangan buruh itu, walaupun mungkin kita sebagian dari masyarakat memandang rendah pekerjaan tersebut, akan tetapi kita banyak dengar kok perjuangan-perjuangan buruh untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Jadi mereka memperjuangkan bagaimana pekerja-pekerja yang perempuan itu bisa mendapatkan hak untuk cuti melahirkan misalnya, karena banyak loh pekerjaan yang tidak memberikan itu. Nah, ini mungkin yang kita tidak tahu ya, karena mungkin kalau geologi kan ya comfort zone ya lumayan lah untuk saat ini. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di bawah kita itu ya banyak kondisi itu. Tapi sebenarnya perjuangan itu sudah dan terus berjalan gitu. Oke, Mbak. Mungkin itu tadi terkait segala kesenjangan atau ya permasalahan terkait kesetaraan gender gitu ya. Mungkin di bidang pekerjaan, bahkan di bidang kegeologian. Dan kalau misalnya bisa Juli simpulin bahwa hal tersebut atau stereotip ini bahkan bisa berubah ketika memang ada usaha dari kedua belah pihak gitu. Dari kaum laki-laki atau perusahaan yang mungkin lebih terbuka, open mindednya, kalau dan di bagian atau kaum perempuan juga yang ingin membuktikan bahwa kesetaraan gender itu sama, maksudnya hak harus diperjuangkan. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita ngomongin tentang SDGs-nya itu sendiri. Sebenarnya kan SDGs ini berarti salah satu peran pemerintah atau usaha pemerintah untuk memperjuangkan si kewajiban atau hak dari perempuan, ya kan? Nah, menurut Mbak Anis, apa saja, maksudnya apakah usaha di pemerintah dalam SDGs ini sudah berlangsung dengan baik, Mbak? Oke, ini kalau ngomongin hukum ya, ini karena pemerintah kan kaitannya dengan kebijakan dan hukum, sebenarnya sudah dari era tahun 80-an arahnya positif ya. Jadi perjuangan kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap laki-laki itu sudah mulai perlahan-lahan dikikis. Jadi kita sudah tahu bahwa di dalam pemerintahan ada Komnas Perempuan dan Anak ya. Kan kita tidak pernah dengar ada Komnas laki-laki ya sepertinya ya. Tapi di sini bahkan ada Komisi Nasional Perempuan dan Anak, yang artinya pemerintah sudah berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan supaya mendapatkan perilaku yang setara dalam berbagai bidang di masyarakat lah ya. Jadi sebenarnya arahnya positif itu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu masih ada kendala-kendala, misalnya karena kaitannya dengan kesetaraan gender ini nanti perilaku-perilaku yang mengarah kepada seperti kekerasan seksual itu masih terjadi kenyataannya ya kan. Jadi walaupun kita sudah punya komisi nasional, akan tetapi ya kenyataannya perilaku yang membuat ketidakadilan gender itu masih terjadi gitu. Kemudian memarginalisasi perempuan dan penomorduaan perempuan di berbagai bidang masyarakat itu juga masih terjadi. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin peran pemerintah tadi sudah bagus ya kan, undang-undangnya juga sudah ada, bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu kita dengar ada disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu kan sudah upaya yang luar biasa, karena untuk mengesahkan undang-undang tersebut kan konflik di masyarakat luar biasa, terutama dari kalangan yang mengagung-agungkan laki-laki, yang lebih memihak kepada laki-laki ya. Nah, ini dengan disahkannya UU tersebut, ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak-hak perempuan gitu ya, dalam kaitannya ini dengan kekerasan seksual gitu. Akan tetapi seringkali justru lagi-lagi nih turun ke masyarakat ini, implementasi dari undang-undang yang sudah ada ataupun peraturan yang sudah ada itu jadi
tidak ada gitu. Iya. Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi tidak dilakukan. Nah ini salah satunya adalah karena itu tadi perempuan sendiri masih merasa lebih lemah daripada laki-laki. Itu jadi, iya kita memposisikan diri kita ini sebagai pihak yang perlu dikasihani, pihak yang perlu diberi yang diberi perlakuan khusus seperti itu ya. Nah ini yang kemudian membuat ya sudah masyarakat merasa wajar saja bahwa perempuan itu selamanya lemah gitu karena perempuannya sendiri tidak berusaha untuk mengangkat derajatnya. Seperti itu. Wah keren banget, makin keren nih Mbak. Jadi mungkin dari pembahasannya Mbak Anis ini ada diksi lagi, ada mungkin kata yang dikeluarkan oleh Merriam-Webster. Itu ada glaceiling. Di mana glaceiling ini adalah penghalang tidak terwujud atau tidak berwujud dari suatu hierarki yang bisa mencegah perempuan atau suatu minoritas untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mungkin dari segala stigma yang ada itu juga jadi salah satu diksinya lah untuk mewakili semua permasalahan ini gitu. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya tidak terwujud atau tidak berwujud tapi dirasakan oleh masyarakat. Iya. Nah, tapi sebenarnya untuk memperjuangkan hal tadi sesuai dengan usaha atau janjinya pemerintah, kita bisa memperjuangkan ya hal-hal ini atau bisa meningkatkan posisi kita sebagai perempuan di berbagai bidang pekerjaan. Ini ya sesuai sama si peran SDGs tadi. Kita juga bisa mengambil dan kalau kata orang menagih janji pemerintah terkait hak-hak dan kewajiban kita. Oke Mbak Anis, ini semakin seru Mbak. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, mari kita sekarang main aja dulu. Main satu games lagi karena tadi juga baru satu pertanyaan. Iya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen Juli tanya ini. Oke, pertanyaan pertama. Mbak Anis agree or disagree kalau laki-laki itu harus kerja, perempuan itu ngurus rumah? Oh, tentu saja tidak. Oke, disagree. Ini sangat disagree ya. Disagree, oke. Ya karena siapapun punya peran yang sama dalam keluarga ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama berkewajiban untuk membesarkan anaknya sampai dewasa. Ya. Jadi di rumah itu kan kita sama-sama tidur di kasur yang sama, tinggal di tempat yang sama, makan di meja yang sama. Masa iya perempuan yang harus masak, perempuan yang harus bersih-bersih, perempuan yang harus ngurus anak, sementara laki-laki boleh keluar rumah, boleh jalan dengan teman-temannya, kan tidak seperti itu. Bahkan mungkin ya kalau di keluarga saya sendiri, kakak saya yang laki-laki itu walaupun juga dia punya pekerjaan, tapi dia mengerjakan pekerjaannya dari rumah dan juga mengurus anak gitu. Sementara istrinya karena harus bekerja di luar rumah sebagai guru, ya kan lebih terbatas waktunya dengan anak. Jadi bisa fleksibel gitu. Dan itu saya pikir nggak masalah gitu ya. Walaupun mungkin orang memandangnya, ih bapak-bapak kok mau sih gendong anak. Balik lagi itu stereotype, stigma yang harus kita babat abis. Yang harus dikikis ya, mungkin kalau cepat kan tidak bisa, tapi perlahan-lahan ini saya sudah mulai melihat ya ada perubahan menuju arah perubahan cara pandang masyarakat di mana laki-laki boleh kok laki-laki tuh hobi masak, boleh kok laki-laki tuh suka cuci piring atau suka cuci baju, no problem gitu. Satu pertanyaan lagi tentang agree or disagree. Apakah Mbak Anis agree atau disagree kalau misalnya laki-laki yang melakukan perawatan itu dianggap kurang maskulin? Ya disagree lah. Disagree ya? Iya. Sebagai perempuan kan kita milih mana nih? Kalau ada dua cowok yang naksir kita, yang satu nggak pernah perawatan, jerawatan, bulu kutub, bau badan gitu kan. Di samping yang satunya cakep, bersih, rapi, wangi, kan pasti kita memilih yang seperti itu ya kan. Jadi ya perawatan diri itu kan bagi siapa saja ya kan, tidak terbatas bagi perempuan ataupun bagi laki. Bahkan perempuan yang nggak mau pakai make up juga nggak masalah dong gitu. Jadi ya itu lagi, ini kan identitas gender ya, dan di dalam gender tersebut harusnya tidak ada salah atau benar ya. Jadi laki-laki boleh mau pakai make up sekalipun, itu bukan hak kita untuk membenarkan atau menyalahkan hal tersebut. Mbak Anis, terima kasih banyak Mbak Anis atas semua masukan, terus juga mungkin insight-insight bagi Sobat Garnet yang ada di rumah nih Mbak. Karena mungkin selama beberapa waktu tadi kita udah berdiskusi banyak sekali tentang kesetaraan gender dan banyak
yang bisa kita dapatkan gitu. Bahwasanya hal yang bisa kita simpulin di sini, laki-laki maupun perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Iya, betul Itu sekali. balik lagi ke kita, apakah kita mau menyetarakan kesetaraan atau hak kewajiban kita sebagai laki-laki maupun perempuan. Oke Mbak Anis, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berada di sini ngobrol-ngobrol sama Sobat Garnet di rumah, dan mungkin kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Sekali lagi Mbak Anis terima kasih. Mungkin buat Sobat Garnet di rumah, Mbak Anis ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin terkhusus kepada perempuan ya. Jangan takut untuk meraih mimpi, apapun mimpimu ya. Jangan merasa bahwa menjadi perempuan itu punya keterbatasan. Jadi kalau kita menyadari bahwa sebagai perempuan itu punya keterbatasan, kita cari keunggulan kita yang lain yang tidak harus bisa dibatasi oleh keterbatasan yang kita miliki gitu. Kita mau bekerja sebagai mungkin pengebor gitu misalnya ya, yang identik dengan laki-laki, tapi kalau kita mungkin punya kemauan yang tinggi, kita bisa membuktikan bahwa dengan secara fisik mungkin lebih lemah dan lebih punya keterbatasan, itu kita mampu gitu. Demikian halnya mungkin untuk yang laki-laki misalnya, jangan merasa bahwa stigma masyarakat menganggap bahwa laki-laki itu harus lebih kuat, harus selalu bisa melindungi perempuan. Ini ya asalkan kita bisa menyadari peran kita, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, itu ya kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, itu aja sih. You can be you can be anything you want. Itulah. Oke, keren banget. Sekali lagi Mbak Anis terima kasih. Tos dulu Mbak Anis, keren banget. Oke. Terima kasih Sobat Garnet di rumah. Sampai bertemu lagi di episode podcast Garnet Geologi Berkabar lewat internet di episode selanjutnya. Dadah.